Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ma'asyaral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang termulia, Nabi yang teragung Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Tak lupa kami haturkan jazakumullahu khairan wa syukran jazilan kepada segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Ikhlas yang telah memberikan ruang dan waktu kepada kami untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Semoga bisa menjadi nasihat bagi diri kami pribadi dan semoga bisa menjadi pengingat untuk kita semuanya tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk, yang mana setelah penciptaan itu nikmat demi nikmat terus menerus Allah berikan kepada kita, sehingga tak sekejap pun kita lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tak sedetik pun kita lepas dari naungan kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kita merasakannya, terus kita mendapatkannya dari pencipta kita yang pasti kita akan kembali kepadanya. Maka daripada itu, di awal ceramah ini kami mengajak kepada diri kami dan kepada seluruh jamaah untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menyadari bahwa kita adalah hamba yang terlalu banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan sanggup untuk menghingganya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita terlalu banyak. Curahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tak terhingga lagi. Oleh karenanya, ketika kita menyadari akan hal ini menjadi pendorong kuat untuk mewujudkan
nilai kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Ini sifat mulia, sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Nuh alaihi salam, Nabi yang merupakan ulul azmi dari kalangan para rasul, Nabi yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang beliau, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh alaihi salam itu, beliau adalah abdan, hamba Allah yang betul-betul memperhambakan diri kepada Allah, syakura, dan beliau adalah hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah. Perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagaimana Allah memuji Nabiullah Nuh alaihi salam dengan dua sifat mulia itu, hamba yang bersyukur kepada Allah. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ketinggalan dalam hal ini. Bersamaan dengan kemuliaan demi kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau, bersamaan dengan kekhususan demi kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, mukjizat demi mukjizat yang tak ada pada nabi dan rasul yang lainnya. Tapi bersamaan dengan itu, beliau sallallahu alaihi wasallam tetap mengejar jenjang dan derajat kesyukuran kepada Allah. Makanya dalam sebuah hadis, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah melihat ibadah Nabi yang begitu hebat, tak tertandingi. Nabi karena terlalu seringnya berdiri, ruku dan sujud kepada Allah sampai bengkak-bengkak kakinya Nabi. Maka melihat itu, Ibunda Aisyah terheran-heran sampai beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ma baluk? Ada apa denganmu ya Rasulullah? Alaisa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar?" Bukankah ya Rasul, dosa-dosamu sudah diampuni sama Allah, baik yang telah lalu maupun yang akan datang? Kenapa ibadahmu begitu hebat? Tanya Ibunda Aisyah kepada Nabi. Apa jawabnya Nabi, Pak? Rasulullah bersabda, "Afala akunu abdan syakura." Wahai Aisyah, tidakkah saya ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Sudah terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada saya, maka kenapa saya tidak mensyukuri nikmat itu? Maka ini jelas menunjukkan bahwa Nabi beribadah kepada Allah, bahkan memperbanyak ibadah kepada Allah, tidak lain dan tidak bukan dasarnya, landasannya karena kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa segala sesuatu hendaknya melewati pintunya. Dalam Quran Allah berfirman, wa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Kalau kita mau dapat ilmu yang bermanfaat, maka tempuh jalurnya, lewati pintunya, maka pasti kita akan dapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau kita pengen rezeki yang halal, yang berkah,
maka tempuh jalurnya, lewati pintunya, maka pasti dia akan dapatkan rezeki yang halal, rezeki yang barokah. Kalau kita ingin bertambah ketakwaan kita kepada Allah, maka lalui pintunya, maka pasti kita akan menjadi hamba yang semakin bertakwa kepada Allah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa pintu tambahan nikmat, apapun yang namanya tambahan nikmat, tidak mungkin kita dapatkan kecuali melalui jalur kesyukuran kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum, jikalau kalian bersyukur, la azidannakum, maka pasti aku tambahkan nikmat itu kepada kalian. Perhatikan ayat ini jamaah sekalian. Ini ayat, kata ulama tafsir, terletak dalam konteks syarat dan jawaban syarat. Syaratnya la in syakartum, jika kalian bersyukur. Jawabannya la azidannakum, maka pasti aku tambahkan nikmat itu kepada kalian. Kalau dalam ayat yang tersusun dalam syarat dan jawaban syarat ini saling mengikat, kapan terpenuhi syaratnya, maka pasti ada jawabannya. Dan jangan harap ada jawaban kalau belum terpenuhi syaratnya. Artinya apa? Jangan harapkan adanya tambahan nikmat kalau tidak melewati proses syukur kepada Allah. Dan Allah pastikan, kata Allah, la azidannakum. Ini ayat kalau kita pahami betul-betul kepastiannya dari berbagai sisi. Allah ungkapkan dengan lam pada kalimat la azidannakum, yang dalam bahasa Arab waqi'atun fi jawabil qasam, yang terletak setelah jawaban sumpah. Artinya ada sumpah di situ. Demi Allah, pasti. Kemudian ada nun taukid, la azidanna, nun yang ditasdid itu, yang maknanya dalam bahasa Arab memberikan penegasan, memberikan penguat. Makanya kita terjemah pasti, dan pasti Allah tambahkan nikmat itu. Jangan ragu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terlebih yang berbicara di sini adalah Allah Rabbul Alamin yang mustahil menyelisihi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak mungkin menyelisihi janjinya. Maka kalau kalian bersyukur, maka pasti Allah akan tambahkan nikmat itu. Artinya, kalau tidak bersyukur, maka jangan harap ada tambahan nikmat. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bukankah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang suka bermaksiat, lalai dari menjalankan ibadah, bukankah dia tidak syukur nikmat? Tapi kenapa rumahnya semakin bertingkat, kendaraannya semakin mewah? Kenapa begitu? Padahal tidak bersyukur kan? Nyatanya dia bermaksiat. Kenapa nikmat semakin banyak sama dirinya? Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketahuilah, nikmat itu ada dua. Ada nikmat yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah nikmat yang barokah, nikmat yang membawa keberkahan dalam hidup kita. Tapi ada nikmat jenis yang kedua, itulah nikmat yang hanya istidraj, perlalaian.
Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kata Allah, kami akan istidraj mereka dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Apabila engkau melihat ada seorang hamba yang Allah berikan kepada dia nikmat, padahal hamba ini suka bermaksiat, tapi Allah tambahkan nikmat kepada dia, maka kata Nabi, jangan kau tertipu. Tidak lain dan tidak bukan, apa yang dia dapatkan itu cuman istidraj, perlalaian. Kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiya baliyatun, kata Imam Hasan Al-Basri, semua nikmat yang semakin menjauhkan dirimu kepada Allah, tidak mendekatkan kamu kepada Allah, maka itu hakikatnya bukan nikmat tapi bala, musibah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebab Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan tambahan nikmat yang halal, yang barokah tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, sifat kemuliaan ini terus dibawa oleh seorang hamba bahkan sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran, jamaah, Allah menceritakan dalam surat As-Saffat tentang dua orang yang dulunya ketika di dunia berteman, tapi yang satunya beriman, yang satunya kafir. Temannya yang kafir ini selalu mempengaruhi temannya yang beriman tadi. Tidak percaya dia dengan hari kebangkitan. Masa, katanya, masa ketika kita sudah menjadi tulang belulang, kemudian Allah bangkitkan kita, hidup kembali? Itu mustahil, kata dia. Tidak percaya dengan hari kebangkitan. Dipengaruhi temannya yang beriman ini. Tapi apa yang terjadi? Yang beriman tidak terpengaruh sedikit pun juga. Tetap dia mempersiapkan bekal-bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Pada saat keduanya telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman masuk surga, yang kafir masuk neraka. Temannya yang beriman tadi, yang sudah masuk surga tadi, mengingat kawannya dulu yang ketika di dunia kafir, tidak beriman, tidak percaya dengan hari kebangkitan. Bagaimana nasibnya itu? Maka dia pun melihat, dia pun menengok. Allah ceritakan di dalam Al-Quran, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka dia pun melihat kawannya tadi. Ternyata kawannya tersebut dibakar di dalam neraka jahim, tersiksa di dalam neraka jahim. Maka di sanalah dia berkata, tallahi, demi Allah, in kita laturdin, hampir saja saya kamu sesatkan, hampir saja. Walaula nikmatu rabbi, andaikan bukan nikmat dari Tuhanku, lakuntu minal muhdharin, maka pasti aku sudah termasuk orang yang merugi. Perhatikan jamaah sekalian, bagaimana orang ini mengungkap sebab dia selamat, tidak terpengaruh dengan temannya yang kafir tadi. Apa? Karena curahan, kucuran nikmat yang Allah berikan kepada dia, dan dia bersyukur akan hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala betul-betul selamatkan dia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang bersyukur berat. Kenapa? Karena yang bersyukur kepada Allah sedikit, berarti kebanyakannya kufur nikmat.
Siapa yang bilang, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang bilang. Di dalam Quran Allah berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Sedikit, kata Allah, hambaku yang bersyukur. Allah sendiri yang bilang, sedikit hambaku yang bersyukur. Artinya apa? Kebanyakannya kufur nikmat. Syukuri nikmat Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hanya untuk bisa menjadi hamba yang bersyukur, tentu bukan sekedar angan-angan, bukan cuman sekedar harapan, saya mau jadi hamba yang bersyukur, tetapi dia harus menjalankan kiat-kiat menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal jamaah sekalian, dalam kesempatan ini ada 5 kiat untuk bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, agar kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, hendaknya dalam urusan dunia kita selalu melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Dalam urusan dunia, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Inilah yang pernah dinasihatkan oleh Nabi kepada umatnya. Beliau bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wa la tanduru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum." Lihatlah, kata Nabi, kepada orang-orang yang berada di bawahmu, jangan lihat kepada orang yang ada di atasmu, karena itu lebih pantas bagi kamu agar kamu tidak meremehkan satupun nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Kalau orang selalu melihat ke atas, maka tidak akan pernah merasa puas. Kalau orang selalu melihat ke atas, maka dia tidak akan pernah bahagia. Kebahagiaan jamaah manakala ia punya sifat qanaah, punya sifat merasa cukup dengan pemberian Allah. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Andaikan kamu punya hati yang qanaah, maka kamu dengan raja dunia tidak ada bedanya, sama. Andaikan kamu punya sifat qanaah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, merasa cukup dengan pemberian Allah, apapun yang Allah berikan kepada dia cukup. Karena apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bedakan Pak, bedakan antara memenuhi gaya hidup dengan memenuhi kebutuhan hidup. Kalau memenuhi kebutuhan hidup, berapapun yang didapat pasti cukup. Tapi kalau memenuhi gaya hidup, berapapun didapat tidak pernah cukup. Kenapa? Gaya hidup orang itu berkembang. Makanya di dalam Islam kita diajarkan konsep qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang paling beruntung. Rasulullah menyatakan, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ata." Sungguh beruntung orang yang berislam itu. Wa ruziqa kafafan, kemudian Allah berikan rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan Allah berikan kepada dia sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat inilah yang akan memberikan kepada kita kebahagiaan. Kebahagiaan bukan terletak dari banyaknya harta, tapi kekayaan adalah kecukupan di dalam hati. Laisal ghina an kasratil arad, innamal ghina ghinan nafs. Kata baginda Nabi, kekayaan bukanlah diukur dari banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kecukupan yang ada di dalam jiwa. Kapan hatimu merasa cukup, maka kamulah orang yang paling kaya yang ada di dunia ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kiat yang pertama,
Menjadi hamba yang bersyukur, lihat ke bawah, jangan pernah lihat ke atas. Yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita selalu mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah lupakan itu. Jangan pernah lupakan itu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, secara global Allah berikan kepada kita nikmat itu ada dua. Ada nikmat yang kita minta kepada Allah dan Allah berikan itu, dan ada nikmat yang kita belum memintanya tapi Allah sudah beri, dan itu lebih banyak lagi, Pak. Itu lebih banyak lagi. Perhatikan firman Allah dalam Quran, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Perhatikan ayatnya. Allah datangkan kepada kalian, Allah berikan kepada kalian semua yang kalian minta, Allah beri. Dalam sebagian qiraat dari ayat ini, bacaannya begini, Pak. Wa atakum min kullin, ditasdid lamnya, min kullin ma sa'altumuh. Kalau pada bacaan kita yang di qiraah Hafs an Asim itu, maka bacaannya wa atakum min kulli tanpa tanwin, min kulli ma sa'altumuh. Kalau pada qiraat yang lain min kullin ma sa'altumuh, sehingga ini memberikan makna yang berbeda. Kalau makna yang pertama, Allah berikan kepada kalian semua nikmat yang kalian minta. Tapi kalau dibaca tanwin, artinya begini, Allah berikan kepada kalian semua nikmat, bahkan nikmat yang kalian belum minta Allah sudah beri. Kalian belum pernah minta itu nikmat, tapi Allah berikan itu. Coba, Pak, kalau kita renungkan, banyak kan? Kita belum mengharap, bahkan belum memintanya, bahkan tapi datang nikmat itu. Coba para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya ada rezeki yang tak terduga-duga kan, ya kan? Dalam ayat yang sering orang namakan dengan ayat 1000 dinar. Apa ayatnya, Pak? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan baginya jalan keluar. Kemudian apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya tanya, Pak, lebih banyak apa? Lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, atau lebih banyak musibah yang Allah berikan kepada kita? Jujur kita jawab. Tentunya nikmat, ya kan? Paling banyak yang Allah berikan kepada kita nikmat, iya. Nikmat itu jangan hanya kita pikir cuman harta yang Allah berikan kepada kita. Bukan cuman itu, kesehatan itu nikmat. Mata yang bisa berkedip itu nikmat. Jantung yang terus berdetak itu nikmat. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Dalam dirimu sendiri, tidakkah kau memperhatikan nikmat mata ini? Ya, kita bisa melihat besarnya nikmat itu. Coba para hadirin yang dirahmati oleh Allah, nikmat hirupan udara yang senantiasa kita terima gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya, coba kalau kita mau renungkan, Pak, inilah yang menjadi sebab Nabiullah Ayub alaihi salam betul-betul sabar dengan ujian dan cobaan yang menimpa beliau. Kalau kita baca, Pak, kisahnya Nabi Ayub, beliau itu ya ditimpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala, penyakit ya yang orang itu tidak mau dekat kepada dia. Nah, orang jijik kepada dia, Nabiullah Ayub alaihi salam. Keluarganya semuanya menjauh dari Nabi Ayub, tidak mau dekat-dekat Nabi Ayub alaihi salam. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, istri Nabi Ayub
yang senantiasa mendampingi Nabi Ayub. Itu pun mengeluh kepada Nabi Ayub. Dia bilang, wahai suamiku Ayub, tidakkah kau meminta kepada Allah supaya Allah sembuhkan penyakitmu itu? Apa kata Nabi Ayub, Pak? Wahai istriku, apa yang menimpaku ini, penyakit yang menimpaku ini, baru kuderita belasan tahun. Bayangkan, Pak, Nabi Ayub menderita penyakit itu belasan tahun. Kemudian beliau katakan, sementara nikmat yang Allah berikan kepada saya itu puluhan tahun sudah. Nabi Ayub itu diberikan umur sekian puluh tahun, ya, sudah lewat umurnya 80 tahun baru tertimpa penyakit itu. Beliau katakan 80 tahun lamanya saya diberikan nikmat. Lah ini baru sekian belas tahun, artinya belum sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada saya. Coba, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau sebagian kita terkadang baru kena penyakit 1 hari 2 hari, sudah mengeluhnya bukan main. Kenapa jamaah sekalian? Karena kurang mengingat-ingat nikmat Allah. Makanya untuk menjadi hamba yang bersyukur, ingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita lupakan. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, kiat yang ketiga agar menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, hendaknya kita menyadari bahwa tak satu pun nikmat yang Allah berikan kecuali akan ada pertanggungjawabannya. Apapun nikmat itu akan ada pertanggungjawabannya dari Allah. Allah akan tanya kepada kita tentang nikmat tersebut. Dalam Quran Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian pasti kalian akan ditanya pada hari itu, di hari kiamat nanti, tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Pasti Allah akan tanya. Minimal ada 2 pertanyaan, Pak. La tazulu qadama bani Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an khams. Tidak akan bergerak kedua kaki anak cucu Adam pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 5 perkara. An umrihi fi ma'afna, tentang umurnya di mana dia habiskan. Wa an syababihi fi ma'ablah, tentang masa mudanya di mana dia usangkan. Wa an malihi, tentang harta. Harta ada 2 pertanyaan. Min ainak tasabah, dari mana kau dapatkan? Wa fima anfaqah, kemudian kemana kau belanjakan? Akan ditanya itu, ya. Allah berikan kepada kita nikmat harta. Dari mana kau dapat? Dari jalur yang halal atau dari jalur yang haram? Oh, dari jalur yang halal, alhamdulillah. Terus pada saat kau dapat, kemana kau belanjakan? Apakah kau belanjakan di jalan Allah atau justru di jalan syaitan? Pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, wa an ilmihi fima amila bih, tentang ilmumu. Sudahkah kau mengamalkannya? Kau dapat ilmu, sudahkah kau mengedepankannya? Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah yang dirahmati oleh Allah, hendaknya kita paham bahwa kesyukuran itu bukan hanya sekedar ucapan lisan alhamdulillah pada saat dapat nikmat. Bukan sekedar itu. Kalau sekedar mengucap alhamdulillah saat dapat nikmat, itu belum syukur. Itu baru bertahmid namanya, memuji Allah. Tetapi syukur belum. Syukur itu kata para ulama, kalau terpenuhi 3 rukunnya. Yang pertama hati, yang kedua lisan, dan yang ketiga anggota badan. Bagaimana hati? Hati harus meyakini bahwa tak satu pun nikmat, baik yang ada pada dirinya ataupun yang ada pada orang lain, kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tak satu pun nikmat yang ada pada kalian kecuali pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akui itu, semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan jangan pernah bersombong. Ketika kau diberikan kelebihan, jangan pernah bersombong. Kemudian kalau dicabut nikmat itu darimu, jangan pernah kau berlarut-larut dalam kesedihan. Biasa saja. Kenapa? Semua harta nikmat yang Allah berikan cuman titipan. Makanya ada ucapan sebagian orang yang bijak itu, katanya apa? Hidup itu, jadilah kamu hidup itu seperti tukang parkir. Bagaimana itu? Tukang parkir itu, Pak, banyak kendaraannya, tapi tidak pernah sombong dia. Ya kan? Diambil kendaraannya, tidak sedih dia. Lah Ustadz, itu bukan kendaraannya. Ya memang begitulah harta. Cuman titipan. Harta yang Allah berikan kepada kita cuman titipan. Sehingga kalau banyak dia, jangan sombong. Cuman titipan, apa yang mau kau sombongkan? Terus kalau diambil oleh Allah, jangan terlalu bersedih. Itu juga cuman titipan. Coba kalau orang memahami konsep ini, betul-betul bahagia hidupnya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati. Kemudian lisan. Lisan dalam syukur kepada Allah harus banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemberi nikmat. Ketika dapat nikmat, bicarakan, sampaikan ini nikmat dari Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat dari Tuhanmu, hadis dia, sebutkan, bicarakan dia. Itu tahaddus bin ni'mah, dan itu dianjurkan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hati-hati, hati-hati dari mengucapkan kalimat-kalimat yang itu melambangkan kufur terhadap nikmat. Seperti halnya Qarun, Pak. Tahu Qarun? Qarun itu dalam Quran Allah ceritakan punya harta, Pak, kunci-kuncinya saja tidak bisa diangkat oleh 7 orang yang kuat-kuat, baru kuncinya itu. Kira-kira hartanya bagaimana itu? Nah, tapi Qarun ini saat diajak bersyukur, apa kata Qarun, Pak? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi nikmat ini tidak lain dan tidak bukan kecuali karena ilmuku. Coba, itu Qarun. Nah, sama orang ketika diingatkan nikmat kepada dia, apa katanya? Oh, memang karena saya ini kan sudah S1, S2, S3, S-teler. Nah, makanya saya begini. Ya, ini sombong. Tak boleh seperti ini. Seperti Qarun. Ya, diajak bersyukur kepada Allah, malah dia sombongkan dirinya. Ini kufur nikmat. Dan yang terakhir jamaah sekalian, hati, lisan dan anggota badan, pergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk semakin dekat dan terus dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya tanya, Pak, Nabi itu dijamin tidak masuk surga? Dijamin tidak, Pak? Oh, pasti dijamin. Dia yang mengetuk pintu surga. Pintu surga itu tidak akan dibuka kecuali oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah dapat jaminan kan? Sudah dapat jaminan. Tapi kenapa ibadah Nabi paling hebat? Kenapa ibadah Nabi paling hebat? Padahal sudah dapat jaminan. Itu tadi, Pak. Karena orang semakin bersyukur kepada Allah, pasti ibadahnya semakin hebat. Makanya jangan pernah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan harta kepada kita, justru orang semakin jauh dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir jamaah sekalian, yang kita tutup majelis kita dengan ini, bahwa untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, maka hendaknya kita berdoa memohon kepada Allah supaya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Makanya di antara doa Nabi SAW, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya ya Allah, ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, bersyukur terhadap nikmatmu, wa husni ibadatik, dan memperbagus ibadah kepadamu.
Di antara doanya Nabi juga, Allahumma ja'alni laka syakkaran laka dzakkaran. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang banyak bersyukur kepadamu dan menjadi hamba yang paling banyak berzikir kepadamu. Nah, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur, hamba yang tahu berterima kasih, hamba-hamba yang tidaklah nikmat Allah berikan kepada dia kecuali semakin dekat dan terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di atas taufik dan hidayahnya dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang semakin kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dasarnya landasannya karena kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.